Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Karisma Nisa. Dan saya Aizul Ansen. Di program terkece juga pastinya terviral, di mana lagi kalau bukan di Viral Suka TV, viralkan. Wah. Ada apa nih kamu pagi ini kok kelihatannya ceria banget gitu ya, Riz? Iya dong pastinya, dalam menjalani hari itu kita harus semangat, apalagi kita sebagai generasi muda. Nah, sebagai generasi muda, tentunya kita harus memiliki jiwa yang benar-benar kuat, benar-benar powerful, benar-benar berkobar-kobar. Seperti itu. Betul banget, Ziz. Ditambah lagi, pemuda itu harus tampil kece juga. Nah, seperti yang aku ini. Pede banget ya host kita satu ini. Ya jelas harus pede dong. Sebagai generasi yang muda tuh kita harus percaya diri. Menunjukkan bahwa kita tuh bisa, keren gitu loh. Pastinya, ya, Ziz. Pastinya. Salah satunya adalah seperti bintang tamu yang kita undang pada pagi hari ini, yang super duper memiliki prestasi yang menjulang tinggi, melanglang buana. Bertalenta pastinya. Ya, seperti itu. Siapa sih, Ziz? Kamu penasaran? Penasaran banget. Siapa artis? Ya bisa dibilang. Yang pasti bukan pacar kamu kan, Ziz? Kalau dibilang pacar sih, ya gimana ya, kalau dibilang pacar ya kalau mau kita bisa bicarakan baik-baik. Bisa aja host satu ini. Tapi perlu kamu catat nih, Riz. Bintang tamu ini adalah orang yang menjadi finally dan juara. Dan memiliki pengalaman yang luar biasa banget dalam hal kedutaan. Makin penasaran juga aku. Gimana kalau kita panggil aja nih? Nah tunggu nih, bukan cuma cerdas, bukan cuma banyak prestasinya, tapi ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan tentu bisa menjadi role model kita. Siapa sih, jadi penasaran? Daripada kamu penasaran, semua kru-kru di sini penasaran, dan semua penonton-penonton viral di rumah dan dimanapun penasaran, kita langsung saja panggil. Ini dia Kak Yusuf dan Kak Iza. Halo Kak. Masya Allah, Kak Iza, Kak Yusuf. Sebelumnya kita perkenankan untuk duduk kali ya. Silakan. Silakan Kak. Masya Allah, cantik. Aziz, ini aku nggak salah lihat. Ini bukannya Kak Izah yang juara 1 Duta Kampus 2019 itu kan? Bener banget, Riz. Ini adalah Kak Iza yang juara 1 Duta Kampus UI Sunan Kalijaga yang mewakili UI. Dan bukan hanya itu, ada Kak Yusuf yang menjadi finally dari Duta HIV/AIDS Jogja. Wow. Seneng banget nih akhirnya bisa ketemu kakak-kakak. Soalnya dari tadi aku cuma liatin mukanya Aziz yang bikin bosen, Kak. Kamu gimana sih? No. Ngomong-ngomong, apa kabar nih kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Senang banget dong bisa berjumpa dengan teman-teman viral hari ini. Alhamdulillah. Semangat ya buat kumpul bareng sama teman-teman viral hari ini. Dan luar biasa banget, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan mempunyai prestasi yang luar biasa tentunya ya. Ya, ngomong-ngomong nih, kakak-kakak nih berasal dari mana dan udah semester berapa sih di UIN? Dari Kak Iza dulu kayaknya. Boleh dong. Semuanya aku perkenalkan, aku Iza, juara 1 Duta Kampus 2019. Asal aku dari Kabupaten Semarang lebih tepatnya. Dan sekarang semester akhir sedang mengerjakan skripsi. Minta doanya juga biar lancar. Amin. Kalau dari Kak Yusuf nih gimana nih? Selamat siang semuanya. Selamat Perkenalkan, siang. nama saya Mudofir Yusuf Saifullah, biasa dipanggil Yusuf. Saat ini saya semester 5 program studi komunikasi penyiaran Islam. Oke. Luar biasa ya. Luar Kak biasa. Iza yang Duta Kampus dan sekarang sedang menempuh semester akhir. Yap. Dan tentu ada Kak Yusuf, masih semester 5, luar biasa prestasinya sekarang jadi duta. Udah segudang ya. Nah, langsung aja nih Kak, aku mau tanya. Kira-kira kegiatan kakak sebelumnya yang menyandang status dari non-duta sampai akhirnya bisa menjadi duta tuh apa sih Kak? Nah, kita silakan aja dulu deh sepertinya ya. Dari Kak Iza aja dulu deh. Yusuf duluan ya aku jawabnya. Jadi itu kalau aku sih nggak ada yang beda signifikan banget teman-teman semua. Mungkin kalau bedanya tuh kalau dulu sebelum jadi duta, mungkin aku lebih kayak yang kuliahnya tuh bisa leha-leha gitu. Yap. Kayak
sesuka hati gitu. Tapi setelah aku punya apa ya amanah sebagai juara satu duta kampus, semua itu berubah. Jadi aku apa ya ibaratnya dulu yang sering berangkat telat nih kuliahnya, sekarang harus gimana tepat caranya waktu. tepat waktu. Terus kalau yang misal dulu cuman kuliah pulang, sekarang sebagai duta juga aku ikut apa ya kontribusi buat event-event di kampus gitu sih. Beda. Iya. Ini luar biasa banget ya, ini statement yang benar-benar amazing menurut saya ya. Dan kita juga perlu mendengar dari Mas Yusuf tentunya. Gimana nih? Ya terima kasih. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada yang beda juga sama-sama Mbak Iza tadi. Sebenarnya nggak ada yang beda, cuman setelah menjadi duta ini kita ada amanah dan kita ada tanggung jawab gitu. Kita disematkan menjadi seorang duta dan kita juga bertanggung jawab dan berkontribusi khususnya untuk menghapus stigma. Kalau saya pribadi menghapus stigma diskriminasi terhadap HIV seperti itu. Aku baru tahu loh kalau ternyata ada duta HIV dan AIDS. Itu baru dengar juga. Iya. Sebenarnya aku juga sih baru tahu kalau ada duta HIV. Ya mungkin cuma tahu itu penyakit gitu kan. Nah kebetulan ada viral yang mengundang bintang tamu yang luar biasanya yang tentu menjadi finalia. Kita menghadirkan di sini untuk bertanya-tanya terkait seputaran duta HIV/AIDS itu. Nah mungkin teman-teman di rumah, kru-kru di sini mungkin agak bingung ya, apa sih duta HIV/AIDS itu? Apakah penyakit atau gimana? Agak dark banget gitu kan. Nah di sini kita minta mungkin statement seperti apa dari Kak Yusuf. Apa sih duta HIV/AIDS itu? Baik. Emang kadang banyak juga masyarakat yang mengira, oh jadi kamu itu penyandang HIV ya karena kamu jadi duta HIV gitu. Padahal itu hal yang salah begitu. Jadi kita sebagai duta HIV ini, kita sebagai pemuda, pelopor pemuda yang dimana kita tujuannya ikut berkontribusi untuk menghapus stigma gitu. Karena banyak sekali stigma di masyarakat itu menganggap bahwa ketika kita berkenalan dengan ODA, kalau kita sebetulnya ODA orang dengan HIV/AIDS, kita menganggap bahwa kita berpelukan, kita bersalaman, itu akan menularkan virus tersebut. Padahal itu hal yang salah gitu. Nah dari stigma tersebut mengakibatkan diskriminasi terhadap ODA. Berarti sebenarnya kita tuh perlu saling merangkul aja gitu ya? Iya betul. Nah ngomong-ngomong nih, motivasinya kakak-kakak ini dalam mengikuti duta tuh apa sih? Dimulai dulu nih dari Kak Iza. Oke, baik. Kalau motivasi ya, aku karena mungkin aku sebenarnya tuh juga tipikal anak yang ambisius. Jadi aku dulu dari mungkin SD, SMP, SMA tuh harus setiap jenjang tuh aku punya istilahnya reward untuk diriku sendiri. Yep. Nah, aku merasa waktu aku di kampus tuh belum ikut apa-apa nih gitu kan. Nah, terus kebetulan juga ada waktu itu open recruitment duta kampus 2019. Yep. Terus aku ngerasa kayak yaudah lah ya coba-coba siapa tahu kan gak ada yang Siapa tahu. tahu. Nih, ya kan? Jadi sebagai mahasiswa kayaknya aku belum berkontribusi banyak untuk kampus. Jadi aku merasa setelah aku ikut duta kampus ini banyak apa ya kesempatan aku untuk bisa jadi mahasiswa yang lebih berkontribusi buat kampus kayak gitu sih. Iya, keren banget ya alasannya. Seperti ini memang sang juara memang seperti ini. Seperti ini. Nah dari Kak Iza tentu ke Mas Yusuf juga. Bagaimana motivasi untuk generasi-generasi muda agar terus berkembang dan produktif? Yap, betul banget. Nah, kalau motivasi saya pribadi, sebenarnya saya sudah tertarik di dunia HIV gitu karena dari SMA sendiri saya mengikuti PMI. Nah, PMI sendiri kita bergerak di bidang kesehatan dan juga termasuk isu-isu sosial HIV seperti itu. Nah, ketika ada pendaftaran, sebenarnya saya sudah tertarik pada waktu saya masih semester 1. Nah, tapi karena saya mikir, karena masih semester 1, saya juga belum mengenal dunia di Jogja itu seperti apa, jadi saya keep dulu gitu, dan akhirnya ada kesempatan lagi di semester 5 ini, akhirnya saya ingin berkontribusi gitu, karena saya berpikir adanya paguyuban duta HIV AIDS DIY ini merupakan salah satu wadah untuk kita berkontribusi di situ. Keren banget nih, motivasinya membangun. Ya, betul. Nah, dari motivasi ini tuh memang luar biasa. Statement yang seperti ini itu akan menjadi apa stakeholder buat kita, buat teman-teman bisa seperti mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Ya, dan aku tuh agak penasaran gini loh, Riz. Mas Ucup kan dari Ponorogo. Yap. Nah, biar kita panggilnya biar nggak terlalu formal aja ya, biar Mas Ucup aja. Dari Ponorogo. Gimana sih kok bisa mengetahui di Jogja itu ada event mengikuti duta HIV/AIDS? Nah, seperti bagaimana nih? Yang pertama karena saya adalah mahasiswa di UIN gitu kan, jadi
paling nggak saya tahu lah informasi di seputar Ubud dan sekitar Jogja. Yang kedua, saya memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mencari informasi, dan saya mengetahui informasi itu juga dari media sosial begitu. Jadi dari situ saya mengetahui dan tertarik untuk itu. Kayaknya aku kurang explore deh terkait info-info duta ini di media sosial, Ziz. Ya nanti kita tanya aja sama aku. Sebenarnya aku juga agak awam sih tentang sosial media, apalagi terkait dengan kegiatan seperti ini. Nah, kalau untuk pembagian waktunya nih, gimana sih Kak caranya manage waktu yang tepat bagi Kak Yusuf dulu nih? Oke, kalau saya pribadi memang tantangan terbesar adalah di waktu, karena kita ketika kita menjadi duta, kita bertanggung jawab dan kita punya program-program yang dimana itu bisa dikatakan program yang cukup padat gitu. Nah, cara saya membagi waktu ya saya harus benar-benar punya timeline seperti itu. Yep. Jadi ada schedule jadwal per hari itu saya harus buat dan harus saya ikuti gitu. Tidak hanya ditulis saja, supaya deadline-deadline seperti tugas dan juga tugas di kuliah maupun tugas di organisasi itu bisa di-handle gitu. Kalau dari Kak Iza nih, gimana Kak? Kalau aku mungkin, kalau Kak Yusuf kan skalanya itu udah di IG ya, jadi Iya. udah luas banget. Kalau mungkin aku lebih sempit karena aku kan duta kampus juga, jadi mungkin perkuliahan dengan tanggung jawabku atau tugasku di duta kampus gak jauh beda gitu. Jadi Yep. Aku lebih kayak yang maksudnya memilih skala prioritas nih gitu. Emang Yep. kuliah itu nomor satu, Yep. nggak boleh menomorduakan, karena tujuanku utama ke Jogja itu kan ke UIN kan untuk kuliah. Yep. Gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin aku juga ketika menyandang jabatan duta kampus itu juga aku udah semester akhir nih, jadi sedikit berkurang juga tugas-tugasnya, jadi mungkin lebih mudah sih. Jadi aku harus benar-benar bisa pandai membagi skala prioritas mana yang tugas kuliah dan juga mana yang duta kampus, kayak gitu aja sih. Wah, Biasa banget bagaimana kita bisa memanajemen waktu, itu perlu banget. perlu banget. Apalagi ini tugasnya bukan hanya di kampus tapi di luar kampus juga. Seperti itu membutuhkan tenaga yang ekstra untuk kita bisa mengembangkan bakat kita di kampus maupun di luar kampus. Itu sangat luar biasa banget dan motivasi banget buat kita ya. Iya, bisa banget juga nih kita tiru. Jadi aktif di kegiatan non-akademik maupun di akademik. Nah, itu poinnya, emang keren banget. Makanya itu nggak salah Suka TV itu menghadirkan mereka di sini untuk mengedukasi kepada kita di sini dan teman-teman yang di luar sana sedang menyaksikan. Iya, betul. Oh iya Kak, aku mau tanya lagi nih. Kira-kira tantangan terbesar setelah mengikuti ajang ini apa sih Kak? Jangan jawab dulu. Kita jeda pariwara sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Viral Suka TV. Viralkan. Selamat datang di arena Suka Game. Di sini, agar kalian bisa menjadi kru Suka TV, kalian harus melewati tantangan sampai di garis finish. Jangan lengah, siapkan dirimu, dan selamat berjuang. 무궁화 꽃이 피었습니다. Double kill! Selamat kepada para pemenang. Kunci utama adalah
kami semangat untuk berjuang menjadi kru yang lebih baik. Selamat berproses dan berjuang sampai akhir. Salam viral. Halo, kembali lagi bersama saya Aziz dan Karisma. Dimana lagi kalau bukan di Viral Suka TV? Viral kan? Wah, pemainnya pada semangat banget, jadi pengen ikut main deh. Ya tentu saja dong semangat. Apalagi kita terbawa dalam suasana November ini yang tentunya banyak sekali cerita-cerita di dalam tahun-tahun bulan-bulan tersebut. Ya. Tahun. Bener banget tuh, bentar lagi kan bakalan ada peringatan Hari Pahlawan nih, tanggal 10 November. Pantesan pemainnya pengen menang nih. Ya tentu saja, apalagi kita sebagai generasi muda nih, dalam memperingati 10 November itu perlu kita semangat, perlu kita berkobar-kobar untuk memperjuangkan semangat dari pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan prestasi-prestasi pada diri kita dan berkontribusi kepada negara ini. Ya salah satunya seperti mereka ini loh. Betul banget Ziz. Terus ya kalau kita kenang perjuangan pahlawan dulu, ada 6.000 pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Indonesia. Merinding gak sih guys? Khas itu perjuangan mereka dulu. Gila, bener. Emang gue juga merinding banget. Karena apa? Perjuangan pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini tentu saja itu tidak main-main. Di mana mereka berjuang untuk memerdekakan ini demi apa? Demi kita, generasi-generasi. Maka kita sebagai komite estafet untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, justru kita harus banyak berkontribusi pada negara ini. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat perjuangan, nih kakak-kakak ini udah menerapkan nih dalam aspek hidupnya. Kira-kira nih, balik lagi ke pertanyaan di segmen sebelumnya. Tantangan terbesar menurut Kak Yusuf dan Kak Iza nih, apa sih? Atau kita tanya dulu ya, dari tadi kan Kak Iza nih. Sepertinya yang pertama tuh harus dari Kak Yusuf deh. Siap. Baik. Kalau saya pribadi, tantangan terbesar itu bisa menempatkan diri dan bisa menjadi diri sendiri gitu. Karena kita saat ini tuh kita berkumpul di banyak orang, banyak budaya dan banyak sekali hal-hal yang berbeda gitu. Jangan sampai kita itu terbawa arus gitu. Itu tantangan kita harus bisa menjadi diri sendiri sih kalau aku. Jadi diri sendiri. Kalau dari Kak Iza nih gimana sih Kak? Kalau aku lebih itu ya, kalau tantangan sebagai duta, entah itu duta atau nggak duta, buat semuanya aja sih gitu. Kalau kita itu, kalau mungkin dulu para pahlawan itu berjuang melawan penjajah. Tapi kalau kita itu berjuang melawan diri kita sendiri, rasa malas kita. Terus apa ya, kalau mungkin anak muda zaman sekarang tuh mulai untuk mager gitu. Nah, itu justru malah apa ya, yang menjajah diri kita tuh itu rasa malas, rasa mager itu aja sih kalau menurut aku. Jadi gimana caranya kita sebagai generasi muda harus mau melawan dan bisa melawan rasa malas dan mager itu. Benar, poinnya itu banget. Terkadang kan milenial itu suka malas tiduran, apalagi di pandemi sekarang nggak ada yang banyak yang produktif. Maka untuk memproduktifkan itu kita harus bangkit dengan melakukan hal-hal yang berproduktif dan apa ya, efektif gitu, bermanfaat untuk orang lain. Ya betul banget. Ngomong-ngomong, aku jadi pengen deh daftar duta kampus tahun depan sih. Boleh banget. Tapi tadi kan motivasi dari Kak Iza nih, kita juga perlu mendengarkan dong dari Kak Yusuf, motivasinya apa sih? Motivasi untuk ikut duta. Iya tentunya. Jadi motivasi saya itu karena saya merasa kita sebagai generasi muda itu harus ikut berkontribusi begitu. Dan saya melihat adanya duta HIV dan SDIY ini salah satu wadah untuk saya bisa terjun langsung ke lapangan dan terjun untuk berkontribusi. Jadi saya memilih itu gitu. Salah satunya dalam hal kita memperingati apa ya, 10 November ini, salah satu kita berkontribusi untuk bangsa, salah satunya dengan banyak prestasi yang perlu kita kembangkan. Betul banget. Terus nih, aku juga mau tanya, kira-kira makna perjuangan bagi Kak Yusuf dan Kak Iza nih apa sih, terutama bagi generasi muda? Dimulai dulu dari mana ya? Ya, dari mana ya? Dari yang cantik aja dulu deh. Oke deh, dari Kak Iza. Iya, kalau makna perjuangan buat aku sendiri itu dimana aku bisa jadi diriku sendiri, dimana aku bisa apa ya, men-challenge diriku sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Karena mungkin aku merasa dengan comfort place-ku yang sekarang, aku ngerasa kayak ya udah, aku udah ngedapetin semuanya nih. Kalau misal cuman kuliah pulang dengan nilai tinggi cum laude kayak gitu,
Ya percuma karena aku merasa bahwa sebaik-baik manusia tuh kan yang bermanfaat buat orang lain nih kayak gitu kan. Jadi dari situ aku mencoba untuk keluar dari zona nyamanku, gimana aku aktif di berbagai organisasi, terus aku juga ikut duta kampus. Itu juga salah satu jalanku atau tanggaku biar aku tuh bisa apa ya, ibarat kata bisa berbagi nih buat orang-orang di sekitarku. Justru lawan terbesar tuh dari diri sendiri ya Kak ya. Betul Bang. Iya ya, benar itu satu hal yang agak susah juga sih kalau saya juga sebenarnya Kak ya, agak malas-malas gimana gitu. Jadi Tapi harus bagaimana? dilawan. Iya benar sih. Tapi dari ini semoga menjadi motivasi buat kita Iya. semua. Terus dari Kak Yusuf nih, gimana nih Kak? Kalau dari saya pribadi hampir sama juga. Kalau saya pribadi lebih ke makna perjuangan itu ketika kita bisa mempush diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dan upgrading skill gitu. Jadi kita harus punya target gitu. Misal setiap hari, setiap bulan kita harus ada perubahan gitu. Nah perubahan tentunya perubahan ke hal yang lebih positif dan hal yang lebih baik lagi seperti itu. Seperti itu sih. Sumpah gue seneng banget deh dengar motivasi-motivasi kayak gini tuh kayak suntikan gitu buat kita ya, semangat banget. Ya, Menginspirasi juga pastinya. Ya tentunya tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi dari bintang tamu ini kita juga dimotivasi dan memberikan edukasi luar biasa banget buat kita di sini. Betul banget. Aduh tapi Riz, kasihan banget ya, sayang banget gitu loh. Kita tuh harus selesai sesi interview kita sama bintang tamu kita pada hari ini karena Sayang banget. Ya, sayang Padahal banget. aku pengen tanya-tanya yang banyak banget masih yang ada di pikiranku tuh. Sebenarnya ya itu banyak pertanyaan sih, tapi ya gimana lagi. Tapi apa ya, mungkin dari ini kita akan menanyakan lebih lanjut lagi setelah dari acara ini, mungkin di belakang layar seperti itu. Nah, kali ini Kak, kita kan sudah interview kakak-kakak nih, udah tanya tentang seputar makna perjuangan, motivasinya kakak. Nih kita ada game nih, apa sih gamenya? Gamenya itu apa ya? Aku juga lupa sih. Gamenya itu adalah game Truth or Drink. Truth or Drink. Apa sih Truth or Drink itu? Langsung saja kita bermain mini game Truth or Drink. Jreng jreng jreng. Kita memasuki mini games tentunya dan akan seru banget. Dan sini saya melihat ketegangan-ketegangan yang luar biasa dari wajah-wajah narasumber kita pagi hari ini. Oke. Dan tentu ada aturan-aturan. Yap. Aturannya gimana sih? Peraturannya gampang banget Kak. Para peserta wajib untuk mengambil beberapa pertanyaan di situ dan menjawabnya. Apabila peserta itu tidak bisa menjawabnya, maka akan diberi punishment. Nah, ada hukuman-hukuman yang harus diterima oleh Kak Yusuf dan Kak Iza. Yep. Tapi tenang aja, Kak, enjoy aja. Karena ini hukumannya adalah yang hukumannya menyehatkan tentunya. Karena disiapkan oleh kru dari Viral, yaitu bukan ya? Ramuan. Ya. Ramuan apa nih? Sendiri oleh tim Viral dari Suka TV. Betul banget. Dan ini nggak mengandung racun, nggak mengandung hal-hal lain. Tenang aja Kak. Langsung aja kita mulai ya. Ya udah deh, kita persilakan aja ya. Siap. Pertama dari Kak Yusuf dulu deh. Silakan mengambil. Silakan. Silakan ambil nota kejujurannya. Silakan. Ini jawab bareng atau? Ini satu pertanyaan, nanti akan per orangnya akan menjawab. Oke. Deg-degan ya nih. Yuk. Apa ya? Bacakan sekeras mungkin agar semua yang mendengarkan juga akan berpartisipasi juga seperti itu. Akan mendengarkan apa sih isi dari nota tersebut. Ya. Langsung aja ya. Ayo langsung aja ya. Sebutkan salah satu kandidat duta yang paling membuat kamu insecure. Waduh. Sesuai dengan ini. Insecure. Ini menantang banget gak sih ini? Apa gimana? Apa masih gampang-gampang? Oh gampang ya. Saya melihat wajah-wajah keperesan. Silakan Di dijawab. sini harus Siapa? jujur ya. Siapa dulu nih? Silakan dijawab. Oke, kalau dari aku mungkin Kak Yoel sih. Karena dia itu aktivis dan juga volunteer pengabdian dan dia juga bahasa Inggris juga jago. Jadi dia akan jadi. Luar biasa. Siapa tadi? Kak Yoel. Kak Yoel. Iya. Amazing. Jadi saingannya juga
keren-keren ya. Pastinya dong. Kalau dari Kak Iza nih, siapa sih Kak? Kalau aku sebenarnya aku orangnya sebenarnya cuek ya, aku nggak memperdulikan siapa teman bersaingku gitu. Kalau lebih insecure, aku ada satu namanya Mbak Anissa. Dia juga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kenapa aku insecure? Karena Mbak Anissa tuh orangnya good personality, orangnya calm down. Tapi sebenarnya dia tuh karena semesternya di atasku ya mungkin, jadi kayak lebih wawasannya, aku merasa dia lebih banyak dari aku. Jadi kayak wah ini nih gitu sih. Wow, keren banget. Ternyata kita mengikuti ajang ini tuh saingannya nggak gampang ya Kak. Iya, Emang luar biasa banget saingannya. Sendiri sih. Emang keren banget. Oke, kita memasuki lagi pertanyaan yang berikutnya. Silakan diambil. Kak. Sekarang giliran dari Kak Iza. balikin ya. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Dibuka. Ini kayaknya buat kita perang dunia. Ayo Kak, bacakan Kak. Sebutkan salah satu kandidat duta yang nggak disukai. Waduh. Menantang banget duta. Manusiawi ya sih. Manusiawi. Coba dulu yang mau jawabnya, aku tahu. Tadi dari Kak Iza. Sekarang dari Kak Yusuf yang menjawab. Aduh, Yuk, siapa nih? Ramuan. Atau mau milih minum aja nih? iya soalnya nanti abis ini perang dunia. Baiklah. Oke Kak, kami silahkan untuk minum ramuan. Yap, Apa sih? Itu Coba. ramuan khusus Mas. Harus diminum banget ini. Ramuan harus khusus dong. yang dibuat oleh kru dari Viral Suka TV tentunya, yang diracik dengan bahan-bahan alami dan aman untuk lambung, untuk usus, untuk jantung dan paru-paru. Yuk Kak. Ini kasih ya, Bang. Dan yakin deh nggak ada cyanidanya, nggak ada. Minum. Waduh, gimana Kak nih? Pahit banget. Ya tentunya namanya ramuan yang harus pahit. Tapi Menyehatkan tentunya. betul banget. Ya dong, jawab dengan jujur. Siapa yang nggak aku suka? Kayaknya nggak ada yang nggak aku suka. Aku suka semuanya sih, karena teman kan ya kan gitu. Jadi aku daripada bisa Udah. perang, kayaknya Oh aku seperti itu. Oh iya. Tommy aman ya. nggak lucu abis ini rumahku didatangi. Perang dunia ketiga tentunya. Waduh, sedep banget nih. Gimana manis? Gimana? Saya melihat Gak bisa berkata-kata. keterpaksaan. Ada wajah-wajah keterpaksaan ya. Pahitnya udah kayak kehidupan. Aduh, berat banget nih. Luar biasa ya Pak, seperti kehidupan ya. Biar kehidupan tuh dijalan seperti apa adanya aja. Masa kehidupannya pahit bisa dijalani, kenapa ramonnya nggak bisa diminum? Emang keren banget permainan games ini. Alhamdulillah keluar nanti ya. Iya. Apa yang Anda rasakan semuanya? Bisa disebut kayaknya udah mulai. Oh Iya, langsung aja deh ya. Yuk dari Kak Yusuf lagi nih. Oke, aku lagi ya. Yap. Kalau hati-hati aja, takut kayak tadi nanti perang dunia. Waduh. Silakan Kak dibacakan. Lebih memilih aktif di komunitas kampus atau komunitas luar kampus. Coba dulu nih. Aktif. Kalau tadi dari Kak Yusuf, sekarang dari Kak Izah dulu. Kayak aktif di luar kampus atau di dalam kampus? Aku luar kampus. Karena kalau di luar kampus itu pasti relasinya bakal jauh lebih banyak lagi. Karena di dalam kampus juga aku udah dapat kesempatan jadi di luar kampus. Jadi kalau disuruh milih aku lebih keluar kampus biar bisa sekalian promosiin gitu kali ya. Bener banget. Dari aku pribadi sama, menurutku semuanya bagus gitu. Tapi kalau disuruh memilih, saya memilih untuk aktif di komunitas luar kampus gitu. Karena alasannya sama, karena di luar kampus tuh kita bisa mengenal banyak teman, banyak relasi, dan itu akan membantu kita juga gitu. Ya benar banget, dan itu kegiatan seperti di luar kampus itu lebih banyak pengalamannya sebenarnya ya. Kita lebih banyak mendapat circle, mendapat teman-teman, hal-hal baru. Pokoknya inovasi-inovasi baru itu akan selalu muncul kalau kita udah di luar. Selalu. Dan seperti aku melihat ini mereka sudah mulai mengepakkan sayap yang lebar. Masya Allah. Untuk mendapatkan banyak sekali progres ke depannya tentunya.
Oke. Kita lanjut lagi Oke. dengan nota kejujuran berikutnya. Ikut deg-degan lagi. Jangan deg-degan dong. Apa lagi? Silakan. Ya, silakan. Siapa aja yang penting bisa terbaca dan jujur. Silakan baca, Kak. Pernah nggak baper sama pasangan duta kampus? Waduh. Ini sebenarnya private banget ya. Aduh, nanti takut kegeeran. Coba dulu nih yang jawab. Dari Kak Yusuf dulu deh. Oke. Kalau aku nggak ada sih. Ya aku kurang yakin deh kalau nggak ada ya. Nggak ada bener nggak ada. Apalagi saingannya itu kan pada cantik-cantik semua. Loh, Pastinya dong. Kalau aku jujur ya, daripada aku harus meminum ramuan itu nanti takutnya aku pingsan di sini gitu. Pernah baper nggak ya? Pernah. Aku pernah baper sama pasangan aku juara satu. Sebenarnya bukan baper sih, tapi gimana caranya untuk meningkatkan chemistry aja. Jadi biar kalau apa-apa, oh ya udah bisa sama dia. Jadi kalau tugas duta pun enjoy aja kayak gitu sih. Memang keren banget. Walaupun kita melihat ada keperesan, tidak kejujuran, tapi memang keren banget ya. Kita yakin aja ya kalau itu jujur. Yakin, harus yakin. Memang keren banget, tapi sayang banget gitu. Kita harus dibatasi dengan waktu dan sesi mungkin interview kita tanya-tanya tentang aktivitas dan kegiatan kakak-kakak semuanya harus dibatasi karena memang udah tidak cukup lagi waktunya seperti itu, Kak. Padahal ada banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain. Yap. Emang keren banget. Dan bagi teman-teman semua yang hari ini tidak sempat nonton Suka TV di program Viral Suka TV ini, kalian bisa kepo-kepoin di Instagram Viral Suka TV untuk mengupdate program-program terbaru terkait dengan Viral Suka TV. Nah, sebelum closing nih, aku pengen denger pesan-pesan dari Kak Iza dan Kak Yusuf untuk generasi muda, apalagi kita sebagai generasi milenial, Kak. Gimana, Kak? Dimulai dulu dari Kak Iza. Aku dulu nih. Kalau pesanku mungkin aku sekarang sebenarnya aku kan sudah purna tugas nih karena udah ada duta kampus yang baru. Kalau mungkin pesanku tuh di prinsip hidupku gitu, aku mungkin 1 tahun menjabat tapi selamanya menginspirasi dan berkontribusi. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian karena percaya diri dengan kelebihan kalian dan karena apa Tuhan itu sudah menyiapkan proses dan jalur kalian masing-masing kayak gitu. Silakan explore dunia kalian kayak gitu sih. Keren banget dong. Sekarang nih dari Kak Yusuf. Kalau dari aku pribadi pesan buat teman-teman sebenarnya jangan takut untuk gagal gitu dan jangan takut untuk mencoba karena banyak sekali teman-teman kita di luar ketika kita mau daftar lomba ataupun daftar duta kita udah insecure duluan nih, kita udah takut duluan nih padahal kita belum mencoba gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal gitu karena dengan hal itu kita kan bisa belajar gitu dan kita bisa memperbaiki di mana letak kesalahan kita gitu. Belajar dari kegagalan. Ya, emang nggak salah ya kalau bahasa-bahasa para juara itu emang kayak gitu ya. Luar biasa banget. Oke, anyway terima kasih Kak Yusuf dan Kak Iza karena sudah menemani teman-teman viral hari ini. Nah, terima kasih banget Kak Iza karena sudah menyempatkan waktu dan Kak Yusuf juga dalam berbagi di Viral Suka TV ini, edukasi, motivasi dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan untuk teman-teman Viral Suka TV yang tidak sempat menyaksikan program viral hari ini, kalian bisa cek di Instagram Viral Suka TV untuk update program-program terkait dengan Viral Suka TV. Benar banget. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral Suka TV, viralkan.